Halo semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari Taman Pelita di rumah di rumah saya di perumahan Bu Bintar Permai, Sanggrahan, Jakarta Selatan. Ya, bertemu lagi kita di dalam, sayangnya ini adalah chatterbox chatterbox yang recorded, yang rekaman. Tidak bisa saya tayangkan secara live ya, atau secara langsung ya, karena malam ini kebetulan ada malam ini dan besok lah lebih tepatnya ada webinar tentang SIFT yang dimaterikan langsung oleh Bapak Ahmad Faiz Zainuddin ya, mengenai bagaimana kerezekian kita dan kehidupan kita yang lebih positif ke depannya. Tapi sebelum itu ya, dari Taman Pelita Perumahan Bintaro Permai ini saya cuma pengen menyatakan beberapa hal aja. Hidup itu gak seperti paduan suara yang diorkestrasi oleh komponis, oleh konduktor, yang dimana paduan suara itu atau choir itu diorkestrasi untuk menyanyikan lagu dengan nada yang sudah ditentukan dan nadanya tuh sama. Misalkan komponisnya mengarahkan nadanya ke nada do semua, do rendah. Nada itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Do-nya do rendah semua. Do, oh, semuanya harus ikut do gitu. Kalau do tinggi, do, semuanya harus ikut juga do gitu. Apa asiknya gitu loh. Kalau hidup itu kayak paduan suara seperti itu. Ya, jadi gak semua hal itu harus banget kita seragamin. Contoh tadi ketika saya nonton YouTube Mas Givari Aliza yang bis gitu ya, full basuri, acara di di Garut ya, di mana itu, Derajat Pas gitu ya, di Garut gitu kalau nggak salah. Nah, saya bilang bahwa saya ini bukan anak-anak lagi nonton begituan, ingat umur lah dan sebagainya gitu. Ya saya bilang lah, apa salahnya sih? Saya selalu protes ke mama saya bahwa mama itu selalu paksain saya, di rumah dipanggil abang kan. Mama itu selalu paksain abang tuh untuk menjadi orang lain, nggak boleh menjadi diri abang sendiri gitu. Nah, saya kan orangnya sebenarnya oke lah, saya memang bukan orang yang begitu ngefans dengan klakson telolet basuri di bus ya kan. Tapi kan lama-lama kan saya menemukan kok itu unik ya, entertaining gitu, khasnya Indonesia banget gitu. Bahkan dipasang di mobil pribadi karena saking senengnya atau ngefansnya dengan basuri. Ada kereta lewat, kita abadiin dulu yuk. Tuh, kereta lewat dari arah Kebayoran Lama. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu loh. Jadi tapi saya melihat kreativitasnya itu karena mungkin orang antusias, orang menyukai keunikan dari klakson yang musik itu, musical horn di bus, ya telolet, ya basuri.
bahkan sampai digandrungi oleh anak-anak, ya, dipasang di kendaraan pribadi. Nah, pertanyaan saya, kalau saya nonton bus basuri kayak gitu, ya salahnya di mana? Ya, atau saya menyukai bus dengan klakson telolet basuri kayak gitu di umur saya 30 tahun ini, ya salahnya di mana? Saya suka dengan Doraemon di umur saya yang segini 30 tahun, ya salahnya di mana? Gitu loh. Kan nggak harus ketika saya udah umur segini lantas saya nggak boleh suka dengan basuri, PlayStation, bom car, Gran Turismo, GTA, game, terus Doraemon, Sazaesan. Dan Sazaesan nggak pernah tayang di TV luar sih, karena produsernya ketat dalam mendistribusikan tayangannya atau berikan hak siarnya gitu. Padahal bagus banget itu. Nah, apakah salah? Itu pertanyaannya. Kalau saya umur segini, masa ya saya nggak boleh suka bus basuri, bus telolet, saya nggak boleh suka Doraemon, saya nggak boleh suka berburu kereta kayak begini, kereta api ya. Nih, keretanya OTW. Tuh, apa saya nggak boleh seperti itu? Kan itu selera. Kalau misalkan mama saya nggak suka dengan bus basuri, bus telolet, Doraemon, SpongeBob, ya udah, itu urusan beliau, jangan dipukul rata ke saya gitu loh. Saya misalkan kalau punya mobil, ya mau dekorasi mobil saya dengan dekorasi yang bertema Doraemon. Tadi pagi mama saya juga mau mengatakan mau rapiin kamar saya nggak izinkan gitu loh. Kenapa? Karena saya lebih suka kamar saya yang sekarang. Nggak bisa main pukul rata, biar rapi, enak dilihat gitu. Lah, standar kerapian orang itu beda-beda. Kalau buat saya, kamar saya yang layoutnya seperti sekarang itu sudah saya anggap rapi, apalagi harus dirapiin. Kalau masalah enak dilihat atau enggaknya, ya itu selera masing-masing, itu subjektif. Kalau lu nggak suka, ya nggak suka. Jangan lu timpain ke orang lain. Ketidaksukaan lu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, terus lu agitasi orang atau propagandain orang lain untuk tidak menyukai hal yang lu tidak suka itu. Itu jujur, gua nggak suka yang seperti itu. Karena banyak teman-teman di antara kita ini, ketika kita udah nggak suka sama sesuatu, nggak suka sama orang, kita agitasiin, kita propagandain, kita racunin orang, kita pengaruhin orang untuk ikut gak sukanya itu, untuk ikut tidak menyukai orang itu, untuk tidak menyukai sesuatu itu tanpa ada dasarnya sama sekali. Gitu loh. Itu nggak bagus yang kayak gitu. Nah, ketika suka gitu ya, ketika lu menyukai, nah itu pun begitu pun juga sebaliknya. Ketika lu menyukai seseorang, lu menyukai sesuatu, lu agitasi ke orang, lu propagandain ke orang, lu racunin orang, lu pengaruhin orang untuk menyukai sesuatu yang lu suka itu, atau menyukai orang yang lu suka itu, padahal orang belum tentu suka. Ya sama aja kan. Orang punya suka, ketidaksukaan, orang punya seleranya masing-masing. Di depan tadi saya udah bilang, hidup itu bukan seperti koar, bukan seperti paduan suara, bukan seperti robot yang udah diprogram untuk ini dan itu, atau paduan suara untuk berorkestrasi, bernyanyi dengan nada yang udah ditentukan oleh komponis dan atau konduktornya. Bukankah hidup itu indah kalau kita bisa saling menghargai dan terbiasa dengan perbedaan? Pelangi saja indah karena warnanya berbeda.
Warnanya berbeda, gak bermusuhan, malah harmonis. Musik itu akan indah, akan enak didengar karena komposisi nadanya saja beda-beda. Dan gak ada itu berantem komposisi nada dalam musik itu. Dari do ke fa, fa ke re ke mi ke do lagi, dan sebagainya. Bukankah komposisi musiknya akan enak kalau nadanya menggunakan nada yang berbeda-beda? Ya enggak? Kalau nadanya sama terus, do aja, atau re aja, mi aja, fa aja, atau si aja nadanya, nggak asik. Atau seandainya pelangi itu monokrom, cuma satu warna aja, nggak asik. Tachi ibaratnya tuh, tachi, tahu? Tachi, nggak asik. Kalau kayak gitu, tachi. Saya kalau begitu lebih baik di rebuild aja sekalian. Ya, rumahnya di rebuild, fungsi ke hotel, fungsi ke apartemen, rebuild rumah, bikinlah sesuai selera. Gitu. Kalau saya begitu, bukan dirombak. Nah, nanti saya bingung saya mau tidur di mana. Saya kan tidurnya nggak nentu, nggak larut malam tidurnya. Kadang awal-awal jam 8 paling cepat itu jam 8 seperempat tuh saya udah tidur. Kalau kamar saya diapa-apain, jam 8 orang di rumah masih pada melek. Orang di rumah masih pada melek. Saya kadang awal banget tidur, jam 8 atau jam 8 seperempat. Bahkan pernah tidur habis isya pun langsung tidur, pernah. Gitu loh. Jadi standar kerapihan orang itu beda-beda. Gak bisa kita samain. Makan pun simple aja. Gak semua orang itu menyukai selera makan yang kita punya. Contoh saya orangnya nggak suka makan nasi goreng atau bakso atau mie ayam yang pedas. Lalu saya dikutuk, saya dihujat, saya dicaci maki, atau dikatain, diledekin dengan begini yang begitu. Yang ngeledekin saya yang goblok, yang ngeledekin saya yang bodoh. Gitu loh. Karena maksain saya harus mengikuti selera dia. Who do you think you are? Gitu loh. Contoh kasus yang paling nyata, Bung Tommy Welly, analis sepak bola, komentator sepak bola ngetop. Bung Tommy Welly nadanya kritis kepada pelatih Shin Tae-yong, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia yang sekarang, Shin Tae-yong atau STY. Di label, dihujat macam-macam. Malah difitnah, dituduh match fixing, mengatur skor, titip pemain dan sebagainya. Ketika ditantang untuk membuktikan tuduhan itu, yang nuduhnya pada lari. Malah melabel Bung Toel dengan labeling yang gak karu-karuan. Jadi seakan-akan Tommy Welly itu harus banget suka, ngefans, mengidolakan gitu ya, bahkan mendewakan gitu ya, yang namanya Shin Tae-yong. Kenapa? Karena sudah berhasil membuat sepak bola Indonesia jadi ngejreng lagi. Ya ngejreng lagi. Yang ngejrengnya cuma sebatas perempat final. Kalau nggak salah perempat final pas semifinal ya Piala Asia AFC yang senior. Kalau ngejrengnya itu udah dapat juara, minimal juara 3 Piala Asia AFC atau jadi runner up, lolos ke final,
Piala Asia AFC yang senior itu baru ngejreng. Kalau cuma sekedar perempat final atau ada kereta lewat lagi. Kalau cuma sekedar kayak gitu doang mah bagi saya belum ngejreng. Kalau ngejreng itu kalau udah lolos ke semifinal atau dapat minimal peringkat 3 atau peringkat 4 Piala Asia AFC yang senior. Ya, atau syukur-syukur lolos ke final, dapat runner up paling tidak kalau nggak juara. Itu baru namanya ngejreng. Kalau cuma sampai perempat final doang ya elah. Itu loh. Nanti ngomong pula ke saya. Nanti orang ngomong pula sama saya. Ya tapi kan Pak, seenggaknya kan ada lah Pak ininya, kemajuannya. Kemajuan sepak bola itu bukan hanya karena kerja pelatih, tapi karena ada tim di belakangnya Sinteyong itu. Pelatih kiper, direktur teknik, dan masih banyak lagi staf-staf kepelatihan Sinteyong di tim nasional sepak bola Indonesia yang sekarang ini yang harus juga diapresiasi. Kita harus give credits to gitu loh. Nah, akhir Juni minggu depan kan kontraknya habis Sinteyong itu. Nah, kalau Sinteyongnya cabut dari Indonesia, mau hujat Erick Thohir, ketua umum PSSI, ya mikir. Kontraknya memang udah habis akhir Juni tahun ini. Kalaupun diperpanjang itu pun belum ada ternyata kesepakatan perpanjangan itu. Oke, ada kereta lewat lagi. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi apa ya? Ya tapi sekali lagi ini selera gitu loh. Ini kan pandangan pribadi saya. Saya cenderung mendukung apa yang disampaikan Bung Toel, fair and square gitu loh. Karena Bung Toel dulu juga pernah ada di PSSI. Jadi jangan mengada-ngada gitu loh dengan narasi-narasi busuk yang ada. Semua itu ada kerja tim, bukan kerja individu. Membesarkan sepak bola Indonesia ini, itu bukan kerja individu, kerja tim, kerja kelompok. Kita juga harus give credits kepada staf kepelatihannya Sinteyong. Waktu Indonesia juara apa itu kemarin? AFF apa? U19 apa kalau salah. Pelatih itu juga bukan hanya pelatih Indra Syafri aja yang harus kita give credits, ya. Tapi staf kepelatihan Indra Syafri pun juga harus kita kasih kredit juga. Gitu. Kalau buat saya, kemajuan sepak bola Indonesia itu bukan dari naturalisasi pemain-pemain diaspora yang tadinya megang warga negara bukan Indonesia menjadi memegang warga negara Indonesia. Akan tetapi pembinaan bibit-bibit sepak bola lokal tanah air dari mana? Dari klub sepak bola itu diberdayakan. Jadi bukannya datangin pemain diaspora gitu. Jadi nggak bisa teman-teman pencinta bola memaksakan pendapat teman-teman kepada Bung Toel bahwa Bung Toel harus suka, ngefans, apalagi memberikan kredit match kepada Sinteyong. Gak bisa.
Bung Tommy Welly punya pandangannya sendiri, punya analisanya sendiri, punya perspektif sendiri mengenai sepak bola Indonesia yang sekarang. Gak bisa disamain, gak bisa. Tuh ya, gak bisa. Itu contoh nyata dari apa yang saya bahas sekarang. Sekali lagi, hidup ini tuh bukan paduan suara, bukan choir yang diwajibkan menyanyikan lagu sesuai dengan nada yang diarahkan oleh komponis atau komposer. Kalau do aja nggak boleh. Komponisnya bilang do, kita nadanya bukan mi fa gitu, nggak boleh. Do harus sih, ya nggak bisa begitu. Itu namanya maksain, memaksakan kehendak. Itu nggak boleh, teman-teman. Tidak boleh. Jadi yang paling benar itu apa? Yang paling benar itu adalah hargai keberagaman, ya, keberagaman yang ada. Tapi pembahasannya setelah yang ini. Ya, welcome back, ya. Jadi apa? Kan kita di sekolah selalu belajar, selalu diingatkan apa semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tapi tetap satu. Saya selalu bilang, kita bolehlah berbineka dalam pemikiran, kita bolehlah berbineka dalam hal beragama, berbudaya. Tetapi kita belum berbineka dalam hal berpandangan, beropini, berpemikiran, berdialektika. Jadi hasanah keberagaman berpikir kita, berpandangan kita, opini kita, itu nggak ada di situ. Jadi pendapat, pemikiran, dan pandangan, doktrin dari orang yang berkuasa saja yang wajib kita ikuti, dan kita nggak boleh berbeda. Itu yang terjadi di kita saat di Indonesia karena pengaruh apa yang disebut Asian values yang lagi viral belakangan ini. Itu banyak dikritik juga karena Asian values ini melegalisir yang namanya otoritarianisme dan totalitarianisme dan mengilegalkan demokrasi dengan mengatasnamakan stabilitas dan kedamaian. Ya nggak bisa begitu. Saya kalau ada uang lebih ya, waduh, udah dari tahun lalu mungkin, bahkan dari dulu barangkali udah mau cabut aja lah dari Indonesia ini, ya, pindah ke Eropa. Saya tenang. Bapak sambung saya bilang, ya kan, pernah bilang beberapa waktu yang lalu, kalau mau tidur doang mah jangan di sini. Lah, siapa yang nyuruh saya hidup di Indonesia? Siapa? Yang nyuruh saya tinggal di Jakarta? Siapa? Yang buat saya lahir, gede, tinggal di Indonesia dan di Jakarta? Siapa? Kok lu yang sewot gitu loh. Kalau di sini mah, di Indonesia mah bukan tempat buat saya istirahat, bukan tempat saya buat tidur. Saya kalau mau istirahat mah bukan di Indonesia, bukan di Jakarta, bukan juga di Bali. Bukan. Orang kan banyak pindah ke Bali kan, karena Bali itu, bentar, ada kereta lewat. Kita abadikan dulu ya, kereta lewat. Oke, lanjut. Jadi kalau cuma mau,
bukan orang banyak kan pindah ke Bali kan dari Jakarta. Karena konon katanya Bali itu lebih tenang, lebih adem ayem, lebih slow, lebih santai gitu kan. Saya bilang, kata siapa? Selama lu masih di Indonesia, lu mau di Jakarta, lu mau di Bali sekalipun, gak akan bisa tidur nyenyak. Gak akan. Gak, sekalipun you ikut SIFT berkali-kali pun, di Indonesia ini lu gak bakal bisa tidur nyenyak. Kenapa? Tahu sendiri lah. Di Indonesia ini orang-orangnya masih pada toxic, masih pada kolot, masih pada deso, masih pada katrok, masih pada bigot, gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham ya. Semoga ngerti ya, semoga ngerti gitu. Oke, ada kereta lewat lagi, kita abadikan dulu ya. Jadi kalau saya cuma mau istirahat, mau tidur, nggak di sini. Saya lebih baik pindah ke Eropa saya. Terutama di Eropa Barat, Western Europe. Lebih damai, lebih demokratis, lebih adem, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih oke, lebih kaya negaranya. SDM-nya lebih berkualitas. Toxic dan bigot di mana-mana pasti, tapi nggak separah di Indonesia. Gitu loh. Itu kalau saya cuma mau tidur doang mah, ya kalau nggak ke Eropa ya ke Arab saya. Ke Saudi paling enggak. Di Saudi orang nganggur, orang cuma tidur doang dikasih duit per bulan. Berjuta-juta rupiah totalnya. Berjuta-juta rupiah. Kalau dikumpulin, ditabung itu ya, bisa buat nikah lagi, bisa buat ngemaduin istri pertama, bisa buat poligami. Gitu. Ya kan? Iya. Itu makanya, jadi jangan jangan istilahnya tuh kayak memukul rata. Orang itu harus ngikutin apa yang kita percaya. Biarkan aja orang dengan pemikirannya, dengan pendapatnya, dengan pandangannya, dengan gaya hidupnya, dengan cara hidupnya sendiri-sendiri. Toh kita punya choice. Kita punya pilihan, mau kaya apa mau miskin, mau sehat apa mau sakit. Ya. Mau rajin apa mau malas-malesan. Simple. Orang tuh tinggal pilih, tinggal memilih. Kita hidup dikelilingi dengan banyak pilihan loh, tanpa kita sadari. Ini saya jarang ngomong begini, baru sadar sekarang aja ini. Kita hidup dikelilingi banyak pilihan. We have many choices dalam hidup. Surrounded by choices. Hidup dikelilingi berbagai pilihan, termasuk Jakarta. Jakarta mau terus menjadi kota yang macet dan berpolusi dan banjir, apa mau menjadi kota yang bersih, bebas banjir, bebas macet? Itu tinggal pilih. Kalau sudah menentukan pilihan itu, ya kita usahakan bagaimana bisa tuh. Simple, sederhana. Sekali lagi, hidup ini tuh bukan orkestrasi, bukan seperti paduan suara,
bukan choir yang diorkestrasi mengikuti nada yang ditentukan oleh komponis atau komposer. Suatu musik itu akan indah karena komposisi nadanya beda-beda. Bahkan punya keunikan sendiri dalam komposisi nadanya, komposisi notasi nadanya. Itu yang membuat musik itu menjadi enak, jadi lebih digandrungi dan disukai dan sebagainya. Gitu. Bukankah pelangi indah karena warnanya yang berbeda, tapi harmonis? Dan satu lagi, saya tuh paling nggak suka kalau dibanding-bandingkan, ya. Buat saya, ya, kesuksesan itu bukan diukur dari sukses di usia muda, udah nikah di usia muda, udah dinas ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, kerja di tambang, kerja di perusahaan gede, dan itu bukan tolok ukur. Karena kita nggak tahu apa di balik itu, apa yang tersembunyi di itu semua, kita nggak tahu. Ya. Tapi suatu saat yang tersembunyi atau yang kita sembunyikan itu akan terbongkar juga pada waktu. Ya, pada waktu akan terbongkar semua. Itu yang menyebabkan orang itu batinnya terluka. Kenapa? Karena selalu dibegituin, selalu dibanding-banding, selalu dibuat tolok ukur seperti itu. Ya. Anda tahu nggak, Nabi Muhammad itu, ya, dia bisa aja hidup bergelimangan uang, bergelimangan harta, dia punya rumah di mana-mana, atau punya istana yang megah, istana yang mewah, tidak di Madinah saja, tapi di berbagai tempat bisa dibangun. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad SAW memilih untuk hidup sederhana, memilih untuk hidup apa adanya, ya sederhana, tidak memilih untuk tinggal di rumah sederhana di dalam Masjid Nabawi yang kecil, gak segede sekarang, ya. Tapi orang banyak menghormati Nabi Muhammad, junjungan kita, sebagai pemimpin besar, sebagai tokoh hebat, sebagai tokoh yang berpengaruh. Bahkan kita dianjurkan untuk bersalawat guna meninggikan, memohon kepada Allah, meninggikan nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah kan kepikiran dengar ucapan kayak gini? Saya aja gak kepikiran mau ngomong kayak tadi. Nabi Muhammad itu aja bisa sebenarnya untuk jadi orang yang kaya raya, lebih kaya dari Abu Bakar As-Siddiq, bahkan lebih kaya daripada Nabi Sulaiman atau Solomon, bahkan lebih kaya dari Mansa Musa, dari Abdurrahman bin Auf, ya. Tapi bisa aja. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Itu artinya apa? Segala hal yang berbau duniawi itu bukan tolok ukur kesuksesan, ya. Ntar giliran
Kayak saya kemarin bahas tentang masalah panti jompo. Orang tua sering ditinggal anaknya dinas ke luar negeri atau keluar kota, sendirian di rumah, udah sepuh, udah gak kerja, udah ya paling aktivitas ngendon doang di rumah gitu, gak ada yang bisa diajak cengkrama ya, karena mungkin jarang bertetangga juga. Nah gimana coba, kadang-kadang pada waktunya akan protes juga, kamu kok ini sih ke luar negeri ini terus gitu loh. Ada waktunya kayak gitu, gak ada waktu buat orang tua. Kamu kok gak ada waktu buat papa, buat mama kayak gitu, kamu ini terus itu. Suatu saat anak kita juga akan mikir, oh iya selama ini aku disibukkan dengan kerja terus aku nggak ada waktu untuk diriku, nggak ada waktu untuk orang tuaku gitu. Cobalah pikir ke sana. Makanya saya berpesan, jangan pernah jadikan dunia itu tolak ukur. Hal-hal duniawi itu bukan tolak ukur, teman-teman, tapi tipuan. Yes, tipuan. Kenapa? Kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Gitu loh. Hati-hati dengan yang namanya istidraj. Ada kereta lewat lagi. Yuk kita abadikan sekali lagi ya, sebelum saya akhiri. Aduh, dua kereta lagi. Ini udah jam 6.58. Isya masih agak lama ya, jam 7.05 waktu Indonesia Barat. Yuk kita abadiin dulu. Ada dua, teman-teman. Satu dari Pondok Ranji, satu dari Bayoran. Yuk kita abadikan. Oke. Sebelum saya akhiri, tadi kan saya menyinggung masalah pesugihan, ya. Kadangkala kita karena saking kepengen kaya, ya, kepengen punya banyak uang, kepengen punya banyak harta gitu ya, kita sampai melakukan perbuatan kayak gitu loh, pesugihan. Pesugihan itu gak ada yang tanpa tumbal, ada tapi ya Allah alam lah, saya kurang tahu. Biasanya pesugihan itu minta tumbal, tumbalnya ya kadang hewan, bahkan mohon maaf, keluarga kandung kita sendiri bisa jadi tumbal, diserahkan kepada bangsa jin. Nah itu, bu, jin kafir, jin fasik gitu. Nah udah. Bahkan kalau Anda pernah dengar, Anda pernah tahu yang namanya pesugihan Gunung Kawi, ya, itu 3 hari 3 malam gak boleh kita beranjak dari tempat kita berritual. Gak makan, gak minum, buang air pun di situ, di tempat kita berritual itu di Gunung Kawi. Ya ngapain lah. Nah terakhir banget saya mohon izin, ya, saya mohon keikhlasan teman-teman, ya, untuk mengizinkan saya berbagi sesuatu yang sangat berfaedah dan bermanfaat ini, ya, yaitu ini ilmu pesugihan putih yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Singkat aja karena bentar lagi udah mau masuk waktu Isya, ya. Pertama gini, yakinkan dulu bahwa semua yang terjadi pada hidup kita ini terjadi atas izin Allah, ya.
Yang kedua, makanya saya selalu pertama baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh satu kali, boleh sepuasnya salawat. Lalu baca ayat 1000 dinar, bagian akhir dari surah At-Talaq ayat 2 dan keseluruhan surah At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan camkan dalam diri kita bahwa saya dapat hidup sebagai orang yang kaya, hidup jadi orang kaya, sukses, berhasil, makmur, sejahtera, sehat dan bahagia karena doa, ikhtiar dan tawakal saya kepada Allah, ketaatan dan kesabaran dan ketaatan dalam ketaatan dan ketakwaan pada Allah. Bukan karena usaha yang tidak pernah mengkhianati hasil. Gitu. Amalkan itu ayat 1000 dinar itu paling enggak tiap hari, tiap habis sholat fardu 5 waktu atau pas habis sholat tahajud, sholat witir ya. Semoga bermanfaat. Demikian, selamat malam, kita jumpa lagi.